Halo, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Yesa Arnubi sebagai moderator dari kelompok 6. Di sini saya beserta rekan saya akan menjelaskan materi tentang pelatih Helmintest dan Nematel-Helmintest. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Sania Fariha Izni, Falfa Nurul Aziz, Yazid Sisya Maulana, Yesa Lubis, Zahra Mutiara, dan Zulfa Raisa. Baik, pertama-tama saya akan menjelaskan materi tentang pelatih Helmintest. Pertama-tama saya akan menjelaskan ciri-ciri umum dari pelatih Helmintest. Pengertian pelatih Helmintest berasal dari bahasa Yunani, yaitu plati yang berarti pipi, dan Helmintest yang berarti cacing. Ciri-ciri pelatih Helmintest yang pertama ada yang bersifat parasit dan ada yang hidup bebas di perairan. Yang kedua merupakan hewan triple plastik. Yang ketiga tidak memiliki sistem peredaran darah. Yang keempat bernapas dengan seluruh permukaan tubuh. Yang kelima mempunyai bentuk tubuh pipi. Yang keenam tidak mempunyai rongga tubuh atau selom. Yang ketujuh alat pencernaannya tidak sempurna. Yang kedelapan reproduksi dilakukan secara seksual dan aseksual. Yang kesembilan respirasi melalui permukaan tubuh. A. Struktur tubuh. Tubuh memanjang pipi dorsoventral tanpa segmentasi atau ruas-ruas. Bagian tubuh dibagi menjadi bagian anterior atau bagian depan kepala, posterior atau bagian belakang ekor, dorsal daerah punggung, ventral daerah yang berlawanan dengan dorsal, dan lateral atau samping tubuh. Tubuhnya tersusun dari 3 lapisan, yaitu 1. Ektoderma atau lapisan luar. Ektoderma akan membentuk epidermis dan kutikula. Epidermis untuk membantu alat gerak. Yang kedua, mesoderma atau lapisan tengah. Mesoderma akan membentuk alat reproduksi, jaringan otot, dan jaringan ikat. Yang ketiga, endoderma atau lapisan dalam. Endoderma akan membentuk gastrodermis atau gastrovaskuler sebagai saluran pencernaan makanan. B. Sistem ekskresi, berfungsi untuk memelihara keseimbangan osmosis antara hewan dengan lingkungannya. Yang ketiga, sistem saraf, terdiri atas 2 gangliat otak yang dilengkapi saraf-saraf tepi. Yang keempat, sistem reproduksi, bersifat hermafrodit, artinya pada suatu tubuh terdapat alat kelamin jantan dan betina, akan tetapi jarang terjadi pembuahan sendiri. Klasifikasi pelatih Helmintest. Pelatih Helmintest terbagi menjadi 4 kelas, yaitu Turbellaria, cacing berambut getar, Dermatoda, cacing isap, Cestoda, cacing pita, dan Monogena Turbellaria, cacing berambut getar. Kelas pertama dari film pelatih Helmintest adalah Turbellaria. Sebagian besar cacing yang hidup bebas atau bukan sebagai parasit adalah anggota kelas ini. Cacing ini bersifat karnivora dan bisa ditemukan di kolam sungai atau daun dan batu yang terkena genangan air. Mereka disebut juga dengan cacing berambut getar karena memiliki silia pada permukaan tubuhnya. Fungsinya sebagai alat gerak. Pada cacing isap selanjutnya ada kelas Dermatoda atau cacing isap. Semua anggota cacing ini adalah parasit. Mereka memiliki ukuran sekitar 1/6 cm dengan bentuk silinder seperti daun. Mereka akan menggunakan alat isapnya untuk menghisap dan menempelkan diri ke permukaan inangnya. Dermatoda dewasa biasanya hidup di usus, hati, paru-paru, dan pembuluh darah hewan. Vertebrata termasuk manusia. Contoh hewan dermatoda: Fasciola hepatica, cacing hati; Cestoda, cacing pita. Mereka termasuk dalam cacing parasit yang memerlukan 2 inang berbeda dalam siklus hidupnya. Untuk cacing pita dewasa, mereka hidup pada saluran pencernaan inangnya, sedangkan untuk larva hidup di otot, hati, otak, atau jaringan di bawah kulit inangnya. Tercatat di alam sekitar ada 1928 spesies Cestoda yang terbagi dalam 366 genera dan 68 famili. Ini termasuk kelompok cacing seperti Tetrahydridae, Ampelihidae, dan Cephalomidae. Untuk berkembangbiak, Cestoda menggunakan sistem memiliki reproduksi aseksual, dan untuk bergerak mereka mengandalkan silia atau cilium yang menonjol pada tubuh mereka. Contoh hewan Cestoda: Tania saginata. Monogenea adalah kelas dari anggota hewan tak bertulang belakang yang termasuk dalam film pelatih Helmintest. Hewan dari kelas Monogea umumnya parasit. Hewan ini juga tidak memiliki rongga tubuh, mempunyai sistem pencernaan sederhana yang mencakup lubang mulut, usus, serta anus. Contohnya Nobenedenia. Pada tahap awal hidupnya, Monogenea memiliki sebuah
organ mirip kait di bagian posteriornya yang disebut heptor. Hewan dewasa memiliki proheptor untuk makan dan occipitator untuk menempel. Monogen dapat ditemukan di kulit sirip dan insang ikan. Monogen biasanya hermafrodit. Siklus hidupnya tidak mengalami reproduksi aseksual. Pada reproduksi dihasilkan telur yang akan mengalami tahap larva disebut onkomiracidium. Hewan dewasanya memiliki darah, lendir serta sel-sel epitel inangnya. Nema helminthes berasal dari bahasa Yunani, yaitu nema yang artinya benang dan helminthes yang memiliki arti cacing. Nema helminthes mempunyai ciri-ciri termasuk ke dalam hewan triploblastik, yaitu memiliki tubuh yang tersusun dari 3 lapisan sel, ektoderm, mesoderm, dan endoderm, memiliki rongga tubuh semu atau pseudocelomata. Tubuhnya tidak bersegmen dan mengalami ekdisis atau terkelupasnya bagian kulit terluar. Hewan simetri bilateral, tubuhnya ditutupi oleh kutikula dan tidak bersilia. Hewan berumah dua, yaitu alat reproduksi jantan dan betina terpisah. Memiliki tubuh bulat memanjang seperti benang dan kedua ujungnya meruncing. Memiliki kulit yang halus, licin, dan tidak berwarna sehingga sulit untuk ditemukan. Sistem pencernaan sudah lengkap, sedangkan sistem sirkulasi dan respirasinya belum ada. Hidupnya bebas dan ada yang parasit. Struktur tubuhnya sudah memiliki suatu organ saluran pencernaan yang lengkap, yakni mulut, faring, usus, dan anus. Mulut terdapat pada ujung depan dan anus terdapat pada ujung belakang. Sesudah makanan dicerna, sari makanan tersebut akan diedarkan ke seluruh tubuh melalui cairan pada rongga tubuhnya. Tubuhnya belum memiliki sebuah sistem pembuluh darah, sehingga tidak memiliki sebuah sistem respirasi. Pertukaran oksigen dan karbon dioksida terjadi melalui difusi, yakni perpindahan zat dari tempat konsentrasi tinggi ke tempat konsentrasi rendah. Selanjutnya bagian B, yaitu sistem organ. Sistem pencernaan makanan masuk ke dalam tubuh melalui mulut pada bagian depan tubuh, kemudian masuk ke faring dan dicerna di usus. Setelah dicerna, sari makanan tersebut akan diedarkan ke seluruh tubuh oleh cairan pada rongga tubuh pseudocelomata. Kemudian sisa-sisa makanan akan dikeluarkan melalui anus. Yang kedua, sistem ekresi terdiri atas 2 saluran utama yang akan bermuara pada sebuah lubang di tubuh bagian ventral. Yang ketiga, sistem reproduksi umumnya melakukan sebuah reproduksi secara seksual dan bersifat gonokoris, yakni organ kelamin jantan dan betina terpisah pada individu yang berbeda. Artinya, setiap individu hanya mempunyai satu jenis kelamin. Yang keempat, sistem sirkulasi atau peredaran darah dan sistem pernapasannya tidak ada, sehingga pertukaran oksigen dan karbon dioksida terjadi secara difusi, yakni dengan mekanisme pertukaran zat dari tempat yang berkonsentrasi tinggi ke tempat berkonsentrasi rendah. Sistem persarafan adalah sebuah sistem saraf cincin yang mengelilingi esofagus dan mempunyai 6 cabang saraf utama. Selanjutnya, klasifikasi Nemathelminthes. Nemathelminthes dibagi menjadi 2 kelas, yaitu nematoda dan nematopra. Berikut ini penjelasan beberapa spesies dari nematoda yang merupakan parasit bagi manusia. Yang pertama, Ancylostoma atau cacing tambang. Ditemukan di pertambangan daerah tropis yang hidup sebagai parasit dengan menyerap daerah dan cairan tubuh pada usus halus manusia, serta memiliki ukuran tubuh yang lebih kecil dari cacing perut. Yang kedua, Oxyuris vermicularis atau cacing kremi. Jenis cacing yang memiliki ukuran sangat kecil dan hidup di dalam usus besar manusia. Cacing kremi tidak menyebabkan penyakit yang berbahaya, namun cukup mengganggu kesehatan. Yang ketiga, Wuchereria bancrofti atau cacing rambut. Jenis cacing yang menyebabkan penyakit kaki gajah atau pembengkakan tubuh. Pembengkakan ini terjadi karena akumulasi cairan dalam pembuluh limfa yang tersumbat oleh cacing filaria dalam jumlah yang sangat banyak.